Intinya kita harus bersaksinya tanpa melukai. Jadi kalau orang-orangnya kita mengasihi. Tetapi kita tidak boleh kompromi secara iman. Itu harus benar secara iman, tapi tidak boleh melukai juga. Saya analogikan begini, misalnya kalau saya seorang suami dari istri saya, lalu tiba-tiba ada orang lain mengaku-ngaku juga sebagai suaminya, tentu saya akan membela diri bahwa sayalah identitas sebagai suaminya. Lalu orang ketiga yang tidak mengerti, lalu begini, sudah dua orang laki-laki ini tidak usah berdebat deh, sudah berdamai aja, anggap aja dua-dua orang ini suaminya perempuan itu. Lah, kan tentu tidak boleh. Jadi tetap harus benar secara iman. Nah, meskipun bersaksinya tanpa melukai. Itu nah. Tidak boleh ada satupun orang Kristen yang mengolok-olok 5 hal ini. Pertama, yang diolok-olok secara konsisten adalah Rasul Matius dan Rasul Yohanes. Matius diolok-olok karena menulis Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini diolok-olok bahwa Rasul Matius salah. Nanti lama-lama jadi kayak RT lain, mengolok-olok Rasul Matius. Selain Rasul Matius, Rasul Yohanes juga diolok-olok. Karena Rasul Yohanes menulis di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dikenal dengan nama Koma Johanneum itu. Yaitu ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini oleh mereka dianggap ini Rasul Yohanes salah. Itu nah. Padahal mereka saksi hidup. Itu. Hal kedua yang diolok-olok itu adalah Alkitab itu sendiri. Jadi pertama yang diolok-olok 2 orang itu secara konsisten, Matius dan Yohanes. Yang kedua, teks asli Alkitab diolok-olok. Kata mereka gini, kalau nggak orangnya yang salah, si Yohanes dan Matius, istilah mereka begitu, ya berarti kalau nggak adalah teks aslinya yang salah. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Hal ketiga yang diolok-olok sendiri itu adalah Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Mereka percaya bahwa ada Firman dan Roh Kudus. Itu kita bersyukur, mereka percaya. Tetapi mereka terpecah dalam 2 kelompok. Ada yang menganggap dirinya menyebut oneness, ada juga yang tidak mau menyebut dirinya oneness. Apapun sebutannya silakan. Tapi tidak boleh mengolok-olok Firman dan Roh Kudus. Mereka menganggap demikian. Kelompok yang pertama menganggap Firman dan Roh Kudus itu hanya derajat lebih rendah. Hanyalah dampak. Hanyalah kata-kata. Hanyalah akibat. Kalau dampak itu berarti akibat. Berarti bukan sang prima causa, bukan sang penyebab. Itu. Jadi kita tidak boleh menganggap Firman dan Roh Kudus itu hanya derajat lebih rendah. Mereka yang kelompok pertama ini sering menggunakan Ester 8 ayat 1. Mereka berkata apa? Firman dan Sang Firman itu tidak ada bedanya. Firman itu ya cuma kata-kata saja lah. Kata-kata yang keluar dari Allah. Contohnya Raja Ahasiweros. Itu menggunakan juga bahasa Ibraninya berfirman, yaitu Wayomer. Sedangkan orang-orang Tritunggal menganggap bahwa Wayomer itu hanya untuk Allah. Buktinya Raja Ahasiweros di Ester 8 ayat 1 juga pakai Wayomer. Bagaimana itu penjelasannya? Lalu mereka mengatakan karena itu firman itu nggak ada bedanya dengan kata-kata. Padahal orang yang mengatakan itu jelas keliru. Karena apa? Ester 8 ayat 1 itu Wayomernya tidak menggunakan Wayomer. Bahasa Ibrani itu beda 1 garis saja, beda 1 apostrop saja, artinya berubah total. Itu nah. Karena itu mesti mempelajari dalam struktur yang benar, struktur aslinya, tidak mengolok-olok Sang Firman. Hal keempat yang diolok-olok, karena itu tidak boleh ada orang Kristen mengolok-olok 5 hal ini. Hal keempat yang diolok-olok adalah para dosen-dosen yang saksi hidup itu. Siapa dosen-dosen saksi hidup itu? Ya maksudnya adalah para rasul dan murid-muridnya. Coba itu Polikarpus itu kan murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia menulis tentang Tritunggal itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tidak dalam derajat yang lebih rendah. Polikarpus ini kan uskup di Smyrna. Smyrna itu miskin. Gerejanya berundak ke bawah. Waktu itu Polikarpus itu murid langsung dari Rasul Yohanes. Polikarpus itu wafatnya di tahun 170-an. Koreksi, 155-an Masehi. Sedangkan Rasul Yohanes wafatnya di 101 Masehi. Berarti jaraknya kan tidak terlalu jauh. Itu nah. Karena itu dia menjadi saksi hidup. Polikarpus itu matinya dibakar, dihukum syahid. Waktu itu panglima atau perwira yang menangkap siapa ini Polikarpus, di kereta itu kasihan sama Polikarpus. Dia kasihan sama Polikarpus. Dia ngomong gini, sudahlah, kamu sudah tua, usia 86.
Mbok mengaku aja lah, sudah tidak usah bicara tentang Bapa, Firman, Roh Kudus itu. Sudah menyangkal saja selesai. Kamu boleh percaya dalam hati, tapi yang penting mulutnya menyangkal. Polikarpus selalu menjawab apa? Puluhan tahun aku hidup, tidak ada satu hari pun Allahku mengkhianati aku. Tidak ada satupun Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu mengkhianati aku. Dan aku sekarang di penghujung hariku, kamu minta aku untuk mengkhianatinya, aku tidak mau. Matikan saja aku. Akhirnya dia dibakar benar, mati. Sebelum ia mati, ia menulis satu dokumen, dan itu menegaskan tentang pengertian dia tentang Tritunggal. Itu nah, ini bukan ini dosen yang saksi hidup, bukan dosen yang dari tahun 2000-an lalu mengarang bebas. Itu tadi. Hal kelima yang diolok-olok itu selain dari para dosen juga badan gereja itu sendiri. Kadang-kadang orang yang menyalahartikan Allah dalam iman Kristen ternyata tidak pergi gereja. Kalau dilihat beberapa orang, sekali lagi kita mengasihi orang-orangnya, sangat mengasihi. Mereka berkata, ya kalau orang Kristen tidak ke gereja 52 minggu masih tidak apa-apa, setahun kan 52 minggu. Tetapi kalau secara konsisten terus-menerus tidak, itu akhirnya mereka berkata tidak usahlah ke gereja, karena badan saya ini kan sudah gereja. Nah, ini kecuali kalau sakit itu kan lain. Tapi kalau terus-menerus bertahun-tahun tidak, itu kan melanggar Ibrani 10 ayat 25. Yaitu Ya. dikatakan apa? Jangan seperti sebagian orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Akhirnya tidak mengenal Allah kita. Juga teladan dari yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa? Di Lukas 4 ayat 16. Tuhan Yesus setiap hari Sabat datang ke gereja, datang ke rumah ibadat untuk membaca kitab. Tadi. Karena itu secara konsisten, 5 ini diolok-olok. Apa? Tidak boleh ada satupun orang Kristen mengolok-olok 5 hal ini. Pertama, Matius dan Yohanes diolok-olok. Kedua, itu adalah Alkitab diolok-olok, dianggap teks aslinya salah. Ketiga, itu adalah Sang Firman dan Sang Roh Kudus diolok-olok, dianggap hanya derajat lebih rendah. Mereka percaya ada Firman, ada Roh Kudus, tapi dianggap derajat lebih rendah. Keempat yang diolok-olok, itu adalah dosen-dosen yang saksi hidup. Dosen tanda kutip, itu maksudnya adalah para saksi hidup saat itu yang menulis tentang Bapa, Firman, Roh Kudus, tidak berderajat. Dan kelima yang diolok-olok adalah badan gereja. Itu nah. Jadi tidak boleh satupun mengolok-olok itu. Uraian masing-masing itu ada kedalamannya. Lalu ada timbul kelompok kedua yang menyebut dirinya Jesus only atau apapun mereka menyebutnya dirinya, silakan aja. Kadang mereka tidak mau menyebut itu. Mereka mengatakan begini, Yesus sebagai Yesus yaitu Firman, Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Wah, kalau perkataan itu sudah benar, indah itu. Bapa, Firman, Roh Kudus satu. Ini beda dengan kelompok Oneness yang pertama, yang mengatakan Firman dan Roh Kudus hanya dampak. Kelompok yang kedua ini agak berbeda. Mereka mengatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus satu. Bagus itu, sangat benar. Tetapi keliru di bagian selanjutnya. Mereka mengatakan begini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu, dan semuanya ngumpul di Tuhan Yesus, jadi tidak bisa dibedakan. Nah, inilah salah kaprahnya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus sangatlah bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, semua orang Kristen mengerti, itu tidak terpisah. Manusia saja, itu kan ada unsur tubuh jiwa roh. Antara jiwa sama roh bisa dibedakan. Lah jiwa sama rohnya manusia bisa dibedakan, kenapa Allah dalam iman Kristen dikerdilkan? Tidak bisa dibedakan antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sangat-sangatlah bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kelompok yang kedua ini sedikit lebih baik dari kelompok pertama, yang mengatakan firman itu hanya dampak. Tetapi kelompok kedua masih masuk dalam kesalahpahaman itu, yang mengatakan firman Roh Kudus tidak bisa dibedakan dari Bapa. Itu. Dalam iman Kristen tidak pernah ada hal demikian. Bapa itu yang jadi bosnya, tidak pernah. Bos-bosan itu tidak pernah. Lalu firman dan Roh Kudus hanyalah manifestasi. Tidak pernah seperti itu. Itu berarti Allah kita berundak, berderajat. Ada bos, ada anak buah. Bosnya dalam iman Kristen itu adalah Allah yang kita kenal dengan 4 huruf. Yang dalam sebelum menyatakan diri namanya, yaitu disebut dengan El Shaddai, El Elyon. Itu nah. Lalu kepada Musa menyebut dengan 4 huruf itu, tetragrammaton. Itu bosnya kalau kita sebut sebagai bosnya. Nah, lalu 3 ini menjadi satu kesatuan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Semudah seperti itu. Itu nah.
Jadi tidak boleh satupun orang Kristen mengolok-ngolok 5 hal itu tadi. Kalau diperkenankan, saya buka kamera. Kalau misalkan ada Ion tadi membahas sesuatu yang lain, mungkin diteruskan dulu. Kalau tidak, saya izin untuk menjelaskan tentang yang sering ditanyakan oleh orang yang menyalahpahami iman Kristen, yang Oke. menyalahpahami Tritunggal. Oh, silakan Pak, silakan Ya. dipersilakan buat pendeta Terus Pak Cipto. Silakan Pak. khususnya ini untuk menjawab satu pertanyaan penting dari orang yang bertanya bahwa Tuhan Yesus dan perjanjian baru, yaitu para rasul, itu barulah mengakui firman itu jadi manusia. Tapi kalau perjanjian lama, mana ada firman jadi manusia? Mereka bertanya itu. Mana ada dalil bahwa yang jadi penebus itu adalah firman? Orang-orang Kristen itu salah, orang-orang Tritunggal salah. Itu menurut mereka begitu. Karena itu mereka menuntut satu dalil atau banyak dalil. Tunjukkan saya satu saja. Istilah mereka begitu. Sekali lagi kita mengasihi orang-orangnya, tetapi kita harus benar secara iman, tetapi tidak boleh melukai ya secara kasih. Mereka bertanya dalil di perjanjian lama, tunjukkan tegas. Di mana bahwa sang anak lah yang jadi penebus. Setahu saya sang bapa itu yang jadi penebus, kata mereka begitu. Sang firman yang jadi penebus. Tunjukkan mana sang firman jadi penebus. Setahu saya bapa yang jadi penebus. Firman itu hanya kata-kata. Maka saya bukakan ya satu ayat ini sejak dari lembar pertama Alkitab itu sudah dijelaskan. Seakan Alkitab itu sudah mengantisipasi di tahun 2000-an seperti zaman modern sekarang akan ada orang-orang yang menyalahpahami, menganggap yang jadi penebus adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang kesakitan di kayu salib adalah Bapa itu sendiri. Waktu orang mengatakan Yesus adalah Bapa, terasa indah sekali. Orang awam itu gampang sekali katut. Kalau dalam 2 detik untuk menyesatkan orang awam, mudah sekali. Ayo, bagi kamu Yesus itu ciptaan, kalau ciptaan berarti kamu Tritunggal. Kalau itu Allah dan Bapa, berarti kamu adalah penganut yang benar. Yesus adalah Bapa. Pilih mana kamu? Yesus itu ciptaan atau Yesus itu Bapa? Lalu semua orang pasti ngomong, oh bukan ciptaan. Yesus itu Bapa. Ya sudah, berarti katut langsung. Padahal Tritunggal tidak pernah mengartikan Yesus itu adalah ciptaan. Tidak pernah. Nah, Yesus adalah Bapa, waktu dikatakan itu, terasa indah, tapi kita ditusuk dari belakang. Terasa indah di depan, tapi kita ditusuk dari belakang. Karena dengan mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti bukan firman yang jadi manusia. Itu nah. Lalu mereka karena itu mengolok-ngolok Yohanes waktu menulis firman jadi manusia. Mengolok-ngolok Yohanes waktu mengatakan koma Johanium. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu mengolok-ngolok Matius tadi, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya belok ke sana dulu, bahkan mereka mengatakan Rasul Matius dipertentangkan dengan kisah para rasul. Mereka berkata begini, orang Tritunggal apa tidak baca kisah para rasul? Di sana kan tulisannya baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Ada 3 ayat yang mengatakan itu. Masa 3 ayat, lalu kemudian lebih kalah daripada 1 ayatnya Matius. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ayo, 3 lawan 1 menang mana yuk? Kan menang 3, yaitu 3 ayat itu lebih banyak. Lah ini orang Kristen macam apa? Kok menganggap ayat dalam Alkitab itu di voting? Tidak pernah ada sistem voting. Itu nah, tidak pernah ayat kontradiktif di dalam Alkitab. Ternyata orang yang menyalahpahami kisah para rasul itu, dia tidak membaca dari atas sampai bawah. Memang tertera di sana baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Tapi atasnya ada tulisan dibaptis dalam Roh Kudus. Lalu bawahnya ada ayat agar diperkenan oleh Allah baptisan itu oleh Bapa. Jadi tetap saja ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi tidak pernah bertentangan antara kisah para rasul dan Matius, tidak pernah ada pertentangan. Itu nah. Oke, saya izin mengambil kertas dulu. Oh, mantap nih teman-teman. Kalau ini dicatat ya teman-teman ya. Ini jarang-jarang nih kita ada pendeta asli nih. Bukannya PS palsu nih. Widih, ponakan juga catat. Cari ini. Oke. Ya, ya Pak, silakan Pak. Karena itu tidak boleh satupun ada orang mencela Tritunggal. Tritunggal kata itu memang tidak ada dalam Alkitab. Tetapi pengertian
Bapa, Firman, Roh Kudus tidak berderajat, itulah Tritunggal. Bahwa bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, itulah Tritunggal. Saya belok ke situ dulu. Seluruh gereja di Indonesia, tunjukkan kami. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang tidak punya aras. Semua harus punya aras. Aras nasional. Aras itu adalah yang menaungi. Supaya gereja tidak menjadi ngawur orang, seseorang kaya atau seseorang komunitas bikin gereja sendiri, semau sendiri lalu mengajarkan ngawur. Tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab atau para dosen saksi hidup. Karena itu semua gereja harus ada arasnya. Nah, aras gereja di Indonesia itu semuanya menulis di pernyataan imannya. Percaya kepada Allah Tritunggal. Nanti saya tunjukkan juga. Percaya kepada Allah Tritunggal. Kata Tritunggal ditulis oleh mereka. PGI contohnya, aras terbesar itu. Menulis tentang kata Tritunggal itu. Saya belok ke sana dulu lah. Tentang aras gereja ini. Lalu kemudian juga bahwa tidak ada satupun gereja di Indonesia yang mempercayai tentang non-Tritunggal itu tidak ada. Sekali lagi itu bukan karena hasil kong kali kongnya gereja, tetapi karena pengajaran dari dosen-dosen yang saksi hidup. Ya, saya bukakan di merah ini caranya bagaimana. Mantap nih. Teman-teman jangan sia-siain nih penjelasan dari Pak Cipto ya teman-teman. Kalau bisa direkam terus didengarkan kembali gitu. Oke Pak, silakan Pak. Ya, ini tentang aras dulu sebelum nanti lebih lanjut tentang yang di Perjanjian Lama dalil itu. Ini aras gereja nasional. Kalau kita masukkan di wiki, ketemu itu daftar organisasi gereja di Indonesia. Karena itu tidak boleh kita mengatakan, wah jangan ikut gereja. Seakan-akan orang gereja itu pimpinannya kan adalah berhikmat, tidak sembarangan. Maka mereka semua lebih bodoh daripada 1-2 orang. Kan tidak mungkin. Mereka pasti meneliti secara baik. Ini aras gereja nasional. Di dalam aras gereja nasional ada apa contohnya? Ada PGI. Ini yang paling besar. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini semua menulis pernyataan iman Tritunggal. Lalu ada konferensi wali gereja Indonesia. Lalu ada persekutuan gereja-gereja PGLII. Itu. Nah, lalu ada persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia. Ini juga Tritunggal. Lalu juga ada persekutuan Baptis Indonesia. Ada Advent hari ke-7. Ini bukan gereja ya, ini aras. Itu lebih tinggi yang menaungi gereja-gereja supaya tidak menjadi ngawur. Lalu ada Bala Keselamatan Indonesia, lalu ada GOI, itu yaitu Gereja Ortodoks Indonesia. Lalu ada aras organisasi yang lain. Organisasi yang lain kita klik yuk. Ini ada PKG. Ini juga Tritunggal. Lalu ada Persekutuan Pelayanan Gereja-Gereja Yayasan Lembaga Kristiani Indonesia, juga Tritunggal. Ada Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, ini juga Tritunggal. Sekarang kita lihat yang paling besar, yaitu PGI. Jadi kalau mentertawakan kata-kata Tritung Akut, utangnya menjadi banyak nanti. Karena Tritunggal itu mengertikan bahwa apa? Tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sebentar, saya bukakan yang tentang PGI sendiri. Ini pernyataan iman dari PGI. Sejak dari lembar pertamanya, sejak dari kalimat pertamanya, ini adalah pernyataan iman PGI, anggota-anggota Persekutuan Gereja di Indonesia. Itu jelas terlihat di sini. Sejak kalimat pertama menulis apa? Kami gereja-gereja di Indonesia, langsung itu mengakui bahwa Allah Tritunggal. Kata Tritunggal ditulis oleh PGI. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bekerja di tengah dan seterusnya ya. Artinya mereka mempercayai Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu tadi. Menulis itu. Nah, belakangan di TikTok, ya saya menyebut nama bukan karena membenci orangnya, saya mengasihi orangnya. Ini kan Pak Malikil tahun lalu itu sangat luar biasa. Tidak ada pengertian untuk menganggap firman itu diolok-olok, tidak ada. Roh Kudus diolok-olok, tidak ada. Sangat luar biasa Pak Malikil. Tetapi memang 2 atau 3 atau 4 bulan belakangan, khususnya menjadi ramai karena ada orang yang mengaku pastor Ben. Lalu yang menyatakan itu, sehingga banyak orang yang awam sehingga menjadi apa? Tersesat itu tadi. Ya tidak banyak sih, sebagian saja. Nah, kita melihat demikian sekarang. Pastor Ben mengaku dari gereja Bethel Injil Sepenuh.
Nah, gereja Betel Injil Sepenuh itu anggota dari PGI. Tetapi di dalam video, Pastor Ben juga membuat VT, mentertawa-tawakan Tritunggal. Yaitu menulis apa? Tritung akut, Tritung akut, Tritung akut. Itu tidak boleh sama sekali, harus rendah hati. Saya tidak minta semua orang harus pernah ke Israel atau ke Palestina. Tetapi kalau tidak pernah ke sana, jangan mengolok-ngolok Allah dalam iman Kristen. Mengatakan Tritung akut sangat tidak boleh. Itu tadi. Harus rendah hati. Sama seperti kita menegur polemikus. Kalau tidak pernah mempelajari TKP itu kan di Mesir, di Palestina, di Israel. Secara bertahun-tahun belajar di sana, kalau tidak pernah, jangan mengolok-ngolok Allah kita. Itu tadi. Secara khusus, kalau Pak Malikil saya masih sangat salut karena adabnya masih sangat tinggi. Saya sangat salut kepada beliau. Ya, tetapi untuk iman tidak boleh kompromi. Tetapi yang menganggap dirinya pastor Ben ya, saya mempunyai catatan besar karena begitu masuk di ruang TikTok, saat orang Kristen bertengkar di dalam ruangannya, malah dia tertawa-tawa lebar. Itu pastor tidak boleh seperti itu. Nah, ada orang Kristen bertengkar lalu dia tertawa lebar, apalagi membuat tulisan, maksudnya membuat suara dari Mickey Mouse. Karena itu dikenal sebagai Mickey Mouse. Itu tidak boleh. Lalu mengatakan Tritung akut. Saya mau berbicara tegas dan semoga didengar oleh gereja Betel Injil Sepenuh. Secara formal maupun informal, sebagian orang sudah bergerak. Jadi akan supaya gereja Betel Injil Sepenuh itu mengklarifikasi. Apakah benar sudah menyimpang dari PGI sehingga tidak mempercayai Tritunggal? Itu gereja Betel Injil Sepenuh perlu mengklarifikasi dengan jelas tadi. Kami yakin gereja Betel Injil Sepenuh tidaklah ngawur. Setelah kami cek, ternyata gereja Betel Injil Sepenuh di pasal 6-nya, pernyataan imannya mempercayai Tritunggal. Tetapi anehnya, Pastor Ben mengaku dari gereja Betel Injil Sepenuh malah membuat video mentertawa-tawakan Tritung akut. Lalu mengatakan Triteos Allahnya 3. Tritunggal sangat tidak sama dengan Triteos tadi. Nah, kita bukan Triteos, kita Tritunggal. Saya tunjukkan sekarang tentang pernyataan iman dari gereja Betel Injil Sepenuh itu sendiri. Karena itu gereja Betel Injil Sepenuh, semoga nanti juga nembus ke sana dan mendengar, harus mengklarifikasi supaya kita tidak menyalahpahami gereja Betel Injil Sepenuh. Dianggap nanti sudah menyimpang dari pengertian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dianggap menganggap bahwa gereja Betel Injil Sepenuh menganggap itu adalah berderajat Allah dalam iman Kristen. Ini adalah pasal ke-6 dari anggaran dasar dari gereja Betel Injil Sepenuh. Nah, tertulis di sini. Gereja Betel Injil Sepenuh, pasal 6, pengakuan iman. Tertulis di situ. Gereja Betel Injil Sepenuh adalah tubuh Kristus. Ya. Lalu dengan Tuhan Yesus sebagai kepala. Sesuai dengan firman Allah yang hidup. Jadi bukan Bapa yang jadi Tuhan Yesus, tapi firman Allah. Itu kita langsung lihat di pasal 6 ayat 2-nya. Gereja Betel Injil Sepenuh menulis apa? Kami percaya. Ayat 2-nya ini ya. Kami percaya Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Itu kami percaya Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Jadi gereja Betel Injil Sepenuh tidak ngawur, sangat tidak ngawur. Itu Karena itu kok berani-beraninya mengaku dari gereja Betel Injil Sepenuh. Kalau memang dari gereja Betel Injil Sepenuh, kami akan salah paham kepada gereja Betel Injil Sepenuh jika tidak mengklarifikasi hal itu. Kenapa ada pastornya yang lalu menulis-nulis, bahkan lebih bisa menulis tentang cantiknya wanita-wanita di dalam VT-nya. Pastor kok malah membahas cantiknya wanita di dalam VT. Lalu di dalam ininya adalah videonya menulis tentang Tritunggal itu akut, malah begitu. Sekali lagi saya pribadi mengasihi orangnya, ya, tetapi tentang iman tidak boleh berkompromi. Itu tadi. Bahkan ada akun yang menulis Tritunggal itu makan 3 tapi ngaku bayar 1. Nah itu kan materi fisik. Allah kita bukan materi, bukan fisik. Allah kita itu maha. Jadi bukan fisik tapi meta fisik. Gitu. Kalau dikatakan dalam bahasa materi untuk sindir-sindiran,
Teritung itu ya, makan 3 tapi bayar 1. Nah kalau dibalik begini kalau bicara fisik. Nah justru kalau kita bisa, 1 orang bisa makan 3 piring, kenapa kok kita dikerdilkan cuman boleh makan 1? Tadi. 1 orang bisa kok makan 3 piring. Artinya 3 piring itu adalah kalau orang buffet itu. Habis makan ini, makan agar-agar, lalu makan apa dan seterusnya. Itu nah. Kenapa harus di 1? Itu kalau mau sama-sama sindir-sindiran fisik yang tadi. Karena itu harus rendah hati. Itu tadi. Amsal 4 ayat 20 mengatakan apa? Sendengkan telingamu kepada firmanku. Amsal 5 ayat 1, arahkan telingamu kepada aku. Jadi membuat utangnya banyak. Gitu. Jika belum bisa mengubah diri sendiri dan keluarga, jangan lalu mengolok-olok Allah iman Kristen, lalu menyesatkan orang Kristen, mau menarik, mengatakan bahwa firman dan Roh Kudus itulah derajatnya lebih rendah. Tidak boleh. Jadi kata Tritunggal tertera tegas. Apakah gereja Betel Injil sepenuh itu bodoh? Sangat tidak mungkin. Itu nah. Dia menulis dalam pernyataannya kata Tritunggal itu secara tegas sebenarnya. Tritunggal itu tadi. PGI juga menulis secara tegas Tritunggal. Oke, ini selesai satu set. Sekarang menjawab pertanyaan yang terdahulu, yang mana orang-orang yang menyalahpahami itu menuntut tentang di mana dalam Alkitab ada dalil. Mereka menganggap Tuhan Yesus dan murid-murid itu kong kali kong. Menulis bahwa yang jadi manusia itu firman. Karena dalam Alkitab tidak ada di Perjanjian Lama. Seakan-akan Musa dan Abraham tidak memahami tentang Tritunggal. Karena itu mereka menuntut, di mana ada dalam Perjanjian Lama yang jadi manusia itu firman, yang jadi penebus itu firman atau anak. Setahu saya yang jadi penebus adalah Bapa, itu kata mereka. Maka ini jawabannya, yaitu di dalam kitab pertama. Kitab pertama, yaitu Kejadian. Itu nah, pasal pertama, Kejadian, ya, sebetulnya Kejadian 1 ayat 1. Dari. Jadi ada 5 yang pertama. Lembar pertama, buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, dan kata pertama. Jadi ada 5 yang pertama. Buku pertama, lembar pertama, buku pertama Kejadian, pasal pertama, ayat pertama, dan kata pertama. Seakan-akan Alkitab itu sudah tahu, bakal di tahun 2000-an ada orang-orang yang mengolok-ngolok tentang Tritunggal. Itulah. Kejadian 1 ayat 1 itu kan Beresit bara Elohim, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tadi. Dalam bahasa Indonesianya seakan kita mengertinya di dataran yang lebih dangkal pada mulanya. Kata pada mulanya itu dalam. Itu artinya sang kekekalan tadi. Beresit bara Elohim. Beresit ini sendiri terdiri dari 6 huruf. 6 huruf dari Beresit. Sebentar kameranya supaya. Yaitu Bet, lalu Res. Ya, supaya kameranya. Lalu Alef, lalu Sin, Yod, dan Taf. Ini sering sekali kalau ya di beberapa ruangan saya bahas secara ini. Terutama supaya orang tidak menyalahpahami firman itu dianggap adalah derajat lebih rendah. Bet seperti ini, Res seperti ini, Alef seperti ini. Lalu Sin, ya, Yod, lalu kemudian Taf. Nah, di dalam 6 huruf ini saja, ini bukan kata, ini huruf. Huruf dari satu kata pertama, Beresit. Beresit ini dalam bahasa Indonesia pada mulanya. Di dalamnya ada kekekalan di sana. Nah, kita lihat, Bet itu artinya apa? Nanti di dalam susunan ini nampak bahwa yang jadi penebus itu anak. Yang jadi penebus itu firman, bukan Bapa. Bet itu sendiri artinya adalah rumah. Lalu Res itu artinya adalah pemimpin. Itulah. Karena itu, lalu Alef artinya adalah Adonai. Sin itu artinya adalah dirusakkan. Yaitu nanti tangan yang dirusakkan. Itu nah, disalib itu tadi. Menjadi penebus. Dirusakkan. Yod sendiri artinya tangan. Dan Taf itu artinya salib atau covenant. Covenant itu kan berarti perjanjian. Perjanjian, covenant. Karena itu kita ini beda dengan iman lain. Kita bukan hamba Allah. Kita adalah pewaris janji. Nah, 2 huruf pertama ini, Bet dan Res,
kita kalau datang ke tempat TKP Palestina Israel, semua orang Yahudi itu mengerti, semua orang Ibrani mengerti bahwa kalimat dalam Alkitab itu ada kata dalam kata, disusun dengan kedalaman, ada maksud-maksud yang tertera di sana tadi. Karena itu kesana bukan belajar sekedar bahasa, tapi mengerti tentang gramatikal, struktur, juga budaya, juga bagaimana mereka memahami tentang kitab suci itu. Nah, bet dan res ini, dua huruf pertama ini, itu membentuk kata baru menjadi bar. Dua huruf pertama ini, bar, koreksi, bukan bara, tapi bar, yaitu artinya anak. Ini bar, yaitu anak. Lalu huruf kedua, 3 dan 4 ini, itu membentuk kata baru, yaitu menjadi ros. Sama dengan kepala. Itu nah. Nanti kepala yang dimahkotai duri, gitu artinya. Ingat, di sini ada anak. Bukan bapak yang jadi penebus, tapi anak. Lalu huruf keempat dan kelima, dirusakkan dentangan, yaitu yod. Sin dan yod ini, huruf keempat dan kelima ya, sin dan yod. Itu membentuk kata baru, yaitu menjadi anugerah. Anugerah. Lalu huruf kelima dan keenam ini membentuk kata baru, yaitu menjadi mahkota atau duri, mahkota duri itu nah. Mahkota duri, yaitu sit tadi. Sit, beresit, karena itu namanya beresit. Lalu huruf pertama, ketiga dan keempat, yaitu bet, alef dan sin. Saya lanjut, bet, alef dan sin ini membentuk kata baru, yaitu pohon. Dalam bahasa Ibrani-nya ber ros, yaitu pohon. Itu tadi. Nah, selesai. Ini baru satu kata. Sudah langsung menjawab orang-orang yang menyalahpahami itu. Kita lihat sekarang. Ya, kita lihat yuk. Jadi, 6 hal ini tadi. 6 huruf ini tadi. Langsung menunjukkan itu. Coba kita lihat. Apa artinya beresit ini? Yaitu anak Adonai, yang tangannya dirusakkan, kepalanya dimakotai duri, digantung di pohon, yang menjadi anugerah untuk memenuhi salib perjanjian. Ini bukan sekedar lihat tangan, lihat paku. Ini lebih dalam, karena sejak dari lembar pertama Alkitab, karena itu baca dari lembar pertama, mengerti dari lembar pertama. Saya ulang, ya, anak, jadi bukan Bapa, anak Adonai, yang tangannya dirusakkan, dan kepalanya dimahkotai duri, digantung di pohon, untuk menjadi anugerah bagi perjanjian salib. Dari sini nampak jelas bahwa apa? Yang menjadi penebus adalah anak, bukan Bapa. Yang menjadi penebus adalah Sang Firman, bukan Bapa tadi. Sekali lagi, tidak pernah dalam iman Kristen Bapa itu jadi bos, lalu anak atau Roh Kudus dan Firman itu jadi anak buah. Kok bisa ada bos sama anak buah itu? Berderajat berarti, karena menganggap Firman itu hanya kata-kata. Bosnya itu dalam, kalau kita sebut bosnya dalam iman Kristen itu 4 huruf itu. Yang sebelum menyatakan diri namanya, itu dikenal dengan El Shaddai, El Elyon, itu nah. Lalu menyatakan kepada Musa 4 huruf tetragramaton yang namanya sangat kudus itu. Itu bosnya. Yang menjadi satu kesatuan adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu menjadi satu kesatuan. Bisa dibedakan, sangat bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Selesai. Ini menjawab tentang apa? Di mana dalil dalam perjanjian lama? Karena itu dalilnya sejak dari lembar pertama sudah nampak. Tidak boleh orang mengatakan Bapa itu yang jadi penebus. Kalau Allah yang menjadi penebus itu benar. Tapi kalau Bapa yang menjadi penebus itu tidak benar. Yang menjadi penebus adalah Sang Firman, Sang Anak yang menjadi penebus. Ada bedanya? Ada. Tetapi bisa dipisahkan? Tidak bisa. Selesai. Ini set yang berikutnya. Set berikutnya, kata kedua dari Kejadian 1 ayat 1, yaitu bara. Bara ini kan menciptakan, cipta. Kata kerja. Elohim kita tahu Allah. Ya. Beresit bara Elohim, berarti Allah, pada mulanya Allah menciptakan tadi. Kita melihat sekarang, bara ini juga huruf dalam bara ini 3 huruf. Yang sama dengan 3 huruf pertama ini, bet, res, dan alef. Jadi
Alkitab sejak dari kata-kata pertama sudah mengulang 3 huruf itu. Seperti di Yesaya kalau mengulang kudus, 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 diulang 3 kali. Ada maksud tertentu. Kados, kados, kados. Kados itu kudus. Kados, kados, kados. Diulang 3 kali. Itu ada maksud yang ditekankan di sana. Begitu pula ini, Beresit. Ada 3 huruf pertama. Nah, saya lepas dulu ini. Ya. Sekarang tentang yang kata kedua. Untuk menunjukkan bahwa sejak dari lembar pertama, kata pertama sudah ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 tadi. Tadi kita Beresit, bentar ya, sembari tangan satunya memegangi kamera, jadi tulisannya maaf. Lalu Elohim, ya Beresit bara Elohim. Tuh. Nah, kita melihat 3 huruf dari Beresit ini. Tadi kita sudah tahu, Beresit ini kan terdiri dari 6 huruf, yaitu Bet, Res, dan Alef. Itu 3 huruf, ya. Mohon maaf tulisannya jelek. Bet, Res, dan Alef. Bara ini juga Bet, Res, dan Alef. Kalau tadi Beresit kan ada 6 huruf, ya. Yang huruf berikutnya kan Sin, Yod, dan Taf. Ya, Bet seperti ini, Res seperti ini, Alef, lalu Sin, lalu Yod, dan Taf. Begitu pula ini. Bet, lalu Res, lalu Alef. Itu. Ya. Nah, kata bara ini menciptakan, itu di sana, Bet itu akronim dari Ben, yaitu anak. Lalu Res itu akronim dari Ruah, yaitu roh. Utang kita jadi banyak kalau nganggap roh dan anak itu derajatnya lebih rendah. Alef itu adalah Aba. Itu akronim dari Aba atau Bapa. Lihat nih, di 2 kata pertama nih, dari lembar pertama Alkitab, Beresit, bara. 3 huruf pertamanya, Bet, Res, Alef. Ini juga Bet, Res, Alef. Anak, roh, dan Bapa. Kalau sampai diulang 2 kali berjajar ini, ada maksud yang ditekankan. Sekali lagi seperti tadi, Yesaya. Kudus, kudus, kudus. Kados, kados, kados. Ini diulang 3 kali. Bet, Res, Alef. Bet, Res, Alef. Lalu nyambung kata ketiganya Elohim. Itu nah. Itu menunjukkan, jadi kalau bertanya di mana ada dalil tentang firman jadi penebus, sudah dijawab tadi. Di mana ada dalil bahwa ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah dijawab tadi. Lalu sekarang tentang struktur gramatikalnya, set yang ketiga. Elohim ini kita tahu bentuknya jamak. Bara ini bentuknya adalah singular. Kita mengerti istilah singular dan jamak seperti kata kerja, struktur gramatikal. Allah kita sungguh luar biasa. Lihat luar biasa indahnya. Elohim itu jamak, tapi kata kerjanya adalah verbal. Sama seperti waktu Allah menyatakan namanya kepada Musa. Berfirmanlah Allah. Itu menggunakan Allah itu adalah jamak, berfirmanlah itu adalah bentuk kata kerja tunggal tadi. Berarti Allah mau menunjukkan pada kita. Adonai kita mau menunjukkan pada kita. Elohim kita mau menunjukkan pada kita bahwa apa? Akulah sang jamak sekaligus akulah sang singular. Artinya apa? Aku melebihi daripada penjelasan bilangan. Aku tidaklah 3. Tidak pernah Allah kita 3. Tidak ada orang Tritunggal mengartikan Allahnya 3. Sejak kapan? Tetapi aku juga bukan 1. Karena itu kalau ada orang mengatakan Allahku 1, itu bagi orang Kristen mengelus dada. Berarti Allah kok tunduk dengan bilangan. Allah kita ini bukan 1 macam bilangan. Allah kita itu Maha Esa. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang 1 kah? Bukan. Ketuhanan yang Maha Esa. Presiden Soekarno, mendiang Presiden Soekarno, orangnya itu sangat jenius. Waktu itu perumusan Pancasila, sila pertama itu sempat mau dirumuskan jadinya ketuhanan yang 1. Kalau ketuhanan yang 1 jadi agama tertentu itu nanti. Kita tidak mengolok itu, silakan mereka mempercayai. Tetapi ini kan Indonesia, tidak hanya satu agama. Karena itu Presiden Soekarno dan tim perumus Pancasila waktu itu
Presiden Soekarno punya andil yang sangat besar atas Pancasila. Dan akhirnya dirumuskan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sangat bangga dengan itu. Dalam ilmunya Presiden Soekarno itu. Tidak lantas ketuhanan yang satu. Lah kok orang-orang sekarang malah mau ngikuti seperti RT yang lain, ketuhanan Allah kita satu. Satu itu artinya bilangan. Allah kita melebihi dari penjelasan bilangan. Allah kita tidak tiga, juga tidak satu bilangan itu. Allah kita di mana sih? Di atas atau di bawah? Jawabannya Allah kita ada di atas dan di bawah. Di surga dan di bumi. Yeremia 23 ayat 24. Di atas, di surga dan di bumi. Allah itu. Allah kita apakah duduk-duduk di singgasana di atas? Nyantai-nyantai? Tidak. Langit dan segala langit tidak dapat menampung Allah. 2 Tawarikh 16 mengatakan itu. Langit dan segala langit tidak dapat menampung Allah. Pemazmur juga mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi engkau Allah? Ke atas ketemu engkau, ke bawah ketemu engkau. Kemana-mana ketemu engkau. Lanjut set berikutnya, set keempat. Yaitu Kejadian 1 ayat 26. Saya tulis di sini aja, pinggirnya, karena ini terkait. Kertasnya goyang karena belum ada tindasannya. Ini bukan pegang. Kejadian 1 26. Kejadian 1 26 itu menggunakan bahasa Ibrani, yaitu naase. Naase. Artinya menjadikan. Itu nah. Kejadian 1 ayat 26 itu kan berbunyi demikian. Baiklah kita menjadikan manusia. Naase, kata yang dipakai di situ. Lalu kalimat berikutnya, Allah menciptakan manusia, itu Adam. Menciptakannya lalu menggunakan bara, kata bara, itu tadi. Menjadikannya menggunakan naase. Ada kita di situ. Kita itu jamak, naase-nya singular. Sekali lagi Allah kita luar biasa, mau menunjukkan akulah sang jamak dan akulah sang singular. Tidak usah kamu bertengkar, aku itu satu atau aku tiga. Aku lebih dari penjelasan bilangan. Itu nah. Kata kita di sana ada yang mengartikan. Coba baca di sana. Rita Wahyu mengatakan bahwa itu kata kita itu artinya sidang ilahi, yaitu Allah berbicara kepada malaikat. Rita Wahyu itu muridnya Pak Bambang Nursena. Itu nah. Pak Bambang Nursena pun mengatakan Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan, itu bukan berbicara kepada malaikat. Boleh-boleh saja orang mengartikan Allah berbicara kepada malaikat, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ditarik ke dalamannya, tidak demikian. Karena kalau Allah berbicara kepada malaikat, malaikatnya belum jadi kok. Kalau Kejadian 1 ayat 26 mengatakan malaikatnya sudah jadi, maka kata jamak itu terjadi di Kejadian 1 ayat 1. Kalau Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Malaikatnya sudah jadi belum? Belum jadi malaikatnya. Jadi Allah bukan berbicara kepada malaikat, sidang ilahi bukan. Tapi berbicara kepada dirinya sebagai sang singular dan sang jamak. Itu nah. Karena itu Allah kita adalah Maha Esa. Bentuk struktur bahasa Ibrani itu ada macam begini. Ada struktur bahasa gramatikal yaitu imperatif. Kalau imperatif itu naase kan menjadikan artinya. Imperatif itu maksudnya begini, berkata tentang orang kedua. Misalnya kalau tentang makan nih, makanlah kamu makanlah, itu imperatif. Lalu ada lagi jasif. Jasif itu untuk orang ketiga. Misalnya berbicara tentang seseorang lain, orang itu lagi makan, itu jasif. Gitu. Tetapi ada yang satu lagi yaitu kohortatif. Kohortatif itu berbicara tentang diri sendiri. Kalau dalam bahasa sehari-hari tentang makan misalnya, aku mau makan nanti malam atau aku mau membaca nanti malam itu. Jadi berbicara kepada diri sendiri. Kejadian 1 ayat 26 ini bukan imperatif. Bukan berbicara kepada malaikat. Bukan juga jasif, tapi kohortatif. Yaitu berbicara kepada dirinya sendiri tadi. Sebagai sang maha kuasa yang melebihi daripada kata tiga ataupun kata satu. Allah kita tidak pernah tiga dan tidak pernah satu. Allah kita Maha Esa. Saya belok sedemikian. Kalau manusia bisa kesepian nggak? Bisa. Kalau nunggu di dokter antri panjang bisa kesepian kita. Kalau sendirian bisa kesepian. Kenapa manusia bisa kesepian? Karena pusat kesadarannya hanya satu. Tetapi Allah sebelum langit dan bumi diciptakan bisa kesepian nggak? Orang yang menyalahpahami gini.
Makanya Allah itu menciptakan manusia supaya tidak sepi. Karena Allah sebelumnya kesepian. Lah kalau Allah kesepian berarti Allah kita adalah tanda kutip terbatas atau cacat. Artinya ada keterbatasannya. Allah bisa merasa sepi, aduh sepi ya. Allah kita tidak bisa sepi. Kenapa tidak bisa merasa sepi? Karena pusat kesadaran di Allah tidak hanya satu seperti bilangan seperti manusia. Kalau manusia bisa merasa sepi, karena pusat kesadarannya hanya satu. Tapi Allah kita, pusat kesadarannya melebihi daripada itu. Tidaklah tiga, tidaklah satu. Artinya melebihi daripada penjelasan bilangan. Karena itu Allah berbicara pada dirinya sendiri. Itu tadi. Bentuk itulah kohortatif namanya. Sekarang tentang nama. Set berikutnya, set kelima. Waktu mengatakan kepada Musa, Allah berbicarakan Ehye, Esyer, Ehye. Nama aku adalah aku. Lalu kadang orang Kristen menyalahpahami, lalu siapa namanya, lalu bertengkar dan segala macam. Tidak perlu. Sebelum nama itu dinyatakan, karena mulai ada berhala-berhala. Tadi, sebelum langit dan bumi diciptakan, ada nggak berhala-berhala? Tentu nggak ada. Karena Allah itu sebenarnya kan nggak butuh nama. Orang pemilik semuanya kok. Nama di atas segala nama, itulah Allah kita. Sebab itu, sebelum langit dan bumi diciptakan, tidak perlu Allah lalu pengumuman kemana-mana. Namaku adalah apa? Tidak. Karena nggak ada yang lain. Tidak ada berhala. Tapi saat zaman Abraham, sudah ada orang-orang menyimpang yang menyembah berhala. Generasi di atas Abraham menyembah berhala, banyak. Lalu Allah menyatakan kepada Abraham. Abraham menyebut El Shaddai, Allah yang perkasa. Itu juga disebut El Elyon, Allah yang maha tinggi. Itu. Jadi lalu kepada Musa menyebut 4 tetragramaton itu, 4 huruf itu. Itu kan bahasa Indonesianya Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Kata aku adalah itu kan akan-akan bahasa Indonesianya adalah itu. Tapi ada arti kedalamannya. Adalah itu maksudnya apa? Sebelum yang lain-lain ada, aku sudah ada. Itu Karena itu dinyatakan nama itu demikian. Jadi bosnya kita ini bukan Bapa. Lalu firman anak buah. Tidak pernah. Itu pengertian orang-orang yang kelompok pertama. Yang mau baik bisa menjuduli dirinya oneness ataupun tidak oneness. Tadi. Ya, kelompok kedua menyatakan Bapa, Firman, Roh Kudus jadi satu, tapi tidak bisa dibedakan. Ini juga sungguh ngawur, mendukakan Roh Kudus nanti. Nah, jadi Firman dan Roh Kudus tidaklah derajat lebih rendah. Bosnya itu, sekali lagi kalau kita bicara bosnya dalam istilah sehari-hari, yang kekalnya itulah 4 tetragramaton itu, 4 huruf itu, bosnya, yang merupakan kesatuan antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu sekarang set yang ke-6, membahas tentang apa bedanya Firman, Roh Kudus, dan Bapa kalau begitu. Kalau Bapa, Firman, Roh Kudus jadi satu, saya mengerti Pak Cipto. Itu saya mengerti itu satu kesatuan. Tapi bedanya apa? Itu Sekarang kita bahas bedanya apa. Bapa, Firman, Roh Kudus bisa dibedakan nggak? Sangat bisa. Firman itu kan adalah hikmat Allah, yaitu yang inkarnasi menjadi manusia. Itu Firman. Kalau Firman mudah dibedakan. Tapi orang yang suka bingung itu antara Bapa sama Roh Kudus. Bedanya apa? Kadang ada orang mengartikan kan begini, membaca dalil Allah adalah roh. Lalu menganggap, berarti lihat itu, semuanya adalah tidak bisa dibedakan. Ya semua itu roh itu. Semuanya tergabung dalam Tuhan Yesus. Itu roh. Allah kan adalah roh. Berarti Roh Kudus ya itu. Allah itu ya, Bapa itu ya. Roh Kudus itu tidak bisa dibedakan. Salah. Lihat dalil tentang Allah adalah roh. Saya ke sana dulu. Allah adalah roh itu Tuhan Yesus waktu menegur orang Israel dan orang-orang Samaria. Karena orang-orang Samaria dan orang Israel bertengkar. Bertengkar begini. Kata orang Samaria, aku menyembah Allah di Gunung Gerisim. Mendirikan baitnya maka di Gunung Gerisim. Maka mereka tidak ke Yerusalem. Bagi mereka kota suci itu Gerisim. Tapi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel kan ke Yerusalem. Jadi yang satu berkata begini, di Gerisim Allah itu. Yang satunya, enggak, di Yerusalem. Yang satunya lagi, Gerisim, Yerusalem, Gerisim, Yerusalem, bertengkar. Maka Tuhan Yesus selalu mengatakan, Allah itu roh.
Artinya waktu menekankan Allah itu roh, bukan berarti Allah itu Roh Kudus. Jangan dibalik. Kalau Roh Kudus adalah Allah, benar itu. Tapi kalau Allah adalah Roh Kudus saja, itu salah. Berarti kalau Roh Kudus saja, berarti Bapa itu ya Roh Kudus, Firman itu ya Roh Kudus. Nggak bisa dibedakan. Keliru. Manusia saja, roh dan jiwanya sangat bisa dibedakan. Itulah tadi. Jadi, kalau gitu, Allah adalah roh artinya apa? Sebentar, saya izin kertasnya. Kertasnya mungkin ini sudah ya. Yon, saya tutup kameranya dulu, nanti saya jelaskan ini bagian tentang koma Johanium. Izin dulu saya tutup. Waktu menegaskan Allah adalah roh, itu Tuhan Yesus menegaskan Allah kita itu bukan fisik. Makanya kadang ada orang Kristen bertanya, Tuhan Yesus ada roh insani nggak? Itu mulai menguraikan dalam fisik. Ini bukan pelajaran fisika, ini bukan pelajaran matematika. Ini pelajaran iman Kristen adalah Allah kita lebih dari fisika, lebih dari matematika. Jadi Allah adalah roh, itu menekankan Allah kita itu meta. Meta itu melebihi, metafisik. Tidak bisa diurai, tidak seperti Polemikus mengartikan disunatkan Tuhan Yesus itu ada bekas dagingnya nggak? Ayo, dagingnya adalah Tuhan Allah nggak? Kemana dagingnya? Disembah. Loh, mulai jadi bicara fisika itu nanti. Kalau diterus-teruskan kan begini, Tuhan Yesus pernah gunting kuku nggak? Dari kecil sampai besar masa nggak pernah gunting kuku? Di mana bekas kuku guntingannya itu? Itu Allah juga nggak? Disembah-sembah nggak? Karena itu lahirlah 13 aliran yang menyalahpahami iman Kristen itu. Karena mereka menganggap pelajaran Allah itu pelajaran fisika. Lalu ada lagi kalau misalkan tentang rambut. Rambutnya Tuhan Yesus kan dari kecil sampai besar itu panjang. Zaman dulu rambut sebahu itu tidak panjang, itu normal. Tetapi kan dari bayi sampai segede itu masa tidak pernah melebihi dari sebahu. Pasti pernah potong rambut. Kemana bekas potongan rambutnya? Allah juga enggak itu? Itu nah. Itu menjadi pelajaran fisika. Itu. Bukan menjadi pelajaran kealahan kita. Sebab itu Allah adalah roh. Tuhan Yesus mau mengatakan ini bukan pelajaran fisika. Gampangnya itu. Bukan pelajaran fisik. Bukan fisik Allah kita. Metafisik. Jadi dengan dasar itu maka kita tahu Roh Kudus dan Bapa bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti manusia, pikiran dan rohnya bisa dibedakan, bisa. Tapi terpisah nggak? Nggak terpisah sampai manusia mati. Karena kalau manusia bisa mati, kalau Allah kita kan tidak. Jadi dua kelompok yang menyalahpahami. Pertama, mengatakan Yesus adalah Bapa, seakan indah. Orang awam gampang katut. Apalagi kalau mau membuat orang awam katut, mudah aja dalam 2 detik itu tadi. Ayo, Yesus itu ciptaan atau Allah? Allah dong. Yesus itu ciptaan atau Bapa? Ayo pilih mana? Ya udah, Bapa aja lah. Nah, berarti kamu ikut kelompokku itu. Kalau ciptaan itu berarti Tritunggal. Padahal Tritunggal nggak pernah mengatakan Tuhan Yesus itu ciptaan, nggak pernah. Itu nah. Jadi bagi yang awam waktu mendengar Yesus adalah Bapa, seakan indah, tetapi ditusuk dari belakang kekristenan kita. Karena orang itu mengolok-olok 5 hal ini secara konsisten. Saya ulang lagi. Pertama, Rasul Matius dan Yohanes diolok-olok. Karena menulis koma Johanium. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Lalu yang kedua diolok-olok Rasul Matius. Yaitu menulis baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saya ke sana dulu sekarang. Kembali ke sekarang set penjelasan ke-7. Yaitu tentang koma Johanium. Rasul Yohanes itu mengatakan ada 3 memberi kesaksian di surga. Itu benar atau salah? Di mana kodeksnya? Mereka menantang begitu. Yang menyalahpahami Tritunggal. Mereka mengatakan tidak ada di kodeks Bapa, Firman, Roh Kudus itu tidak ada. Di kodeks Sinaiticus tidak nampak. Di kodeks Vatikanus tidak nampak. Jadi kata-kata Bapa, Firman, Roh Kudus itu karangannya bapak-bapak gereja ngawur itu. Di kodeks aslinya tidak ada. Lama-lama kayak RT lain kan, diolok-olok terus Alkitab. Sekarang saya jawab tegas, di kodeks mana? Perlu catat. Di kodeks Sinaiticus tidak tercatat, di kodeks Vatikanus tidak tercatat. Tidak tercatatnya bukan karena tidak ada, tetapi ada ruang kosong. Zaman dulu penulisan Alkitab itu kan nggak pakai pasal, nggak pakai ayat. Pasal dan ayat itu kan ditambahkan supaya kita mudah memahaminya. Jadi itu tulisan itu kan berbentuk surat-surat yang langsung sambung menyambung.
Tetapi di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, untuk 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan ada 3 yang memberi kesaksian di surga tadi, Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu ada baris spasi yang kosong. Kosong itu buram. Karena itu orang-orang Kristen itu kan jujur. Tidak seperti iman lain, nggak ada saksi, nggak ada apa, langsung dianggap wahyu benar semua. Saya tidak mengolok agama tertentu. Tetapi kan seperti Lia Eden juga mengatakan punya kitab, wahyu semua. Nggak ada saksi, nggak ada nubuatan, ya dianggap benar. Tapi kalau orang-orang Kristen kan jujur. Kalau itu buram, makanya ditulis dalam kurung. Itu nah. Jadi di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, itu ada baris kosong, nampak, tetapi buram. Karena sudah terlalu tua. Seperti kita aja kalau menyimpan kertas ATM, ada mentransfer sesuatu yang penting, kita simpan bukti transfer ATM, jarak 6 bulan tulisannya masih ada nggak? Kabur sudah tulisannya, buram. Itu nah, 6 bulan aja begitu, apalagi Alkitab yang jauh ribuan tahun. Sungguh sangat luar biasa para pendahulu kita menyimpannya, itu nah. Nah, ada nggak yang bisa terlihat lebih jelas? Di kodeks mana? Ini jawabannya. Di kodeks mana koma Johanium itu tercatat? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini jawabannya. Tercatat di kodeks Ravianus. Tercatat pula di kodeks Britannicus. Tercatat pula di kodeks Beisai. Tercatat pula di teks 88. Itu nomor manuskrip. Tercatat pula di teks E. Itulah. Lalu tercatat lagi di dokumen yang jauh lebih tua. Yaitu dokumen yang dari tahun 150 Masehi. Ingat, kata 150 Masehi itu artinya apa? Rasul Yohanes itu meninggalnya 101 Masehi. Berarti kalau 150 Masehi dokumen itu, berarti kan tidak jauh dari wafatnya Yohanes. Contoh, Indonesia merdeka tahun berapa? 78 tahun kurang lebih. Itu jauh lebih panjang. Kalau kita bicara, ada nggak saksi-saksi yang melihat kemerdekaan Indonesia? Sangat, karena itu hak peristiwa valid. Ada nggak dokumentasinya? Banget, sangat. Nggak boleh kita mengatakan 78 tahun berarti sudah nggak relevan. Nggak boleh seperti itu. Sangat ada saksinya. Sangat ada validitasnya. Contoh lain, Pangeran Diponegoro. Itu kan beberapa ratus tahun lalu. Ada nggak dokumen-dokumennya, prasastinya, catatan-catatannya? Ada. Itu padahal ratusan tahun. Lah apalagi ini yang dokumen tentang ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Dokumen itu namanya adalah Vetus Latina. Dari tahun 150 Masehi. Itu termasuk yang paling tua. Itu nah. Jauh lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Itu. Jadi jangan salah-salahkan Rasul Yohanes. Jangan salah-salahkan Alkitab. Itu tadi. Jadi Kodeks Vatikanus ada nggak? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada. Tetapi tulisannya buram. Karena itu di dalam kurung. Kalau gitu tertera nggak di kodeks yang lain? Ada. Tadi sudah dibacakan deretannya. Itu tadi. Dan termasuk yang paling tua adalah di Vetus Latina tadi. Nah sekarang selain dari Vetus Latina, para saksi-saksi hidup itu ada nggak menulis tentang baptislah mereka dalam koreksi? Ada nggak menulis tentang ada 3 yang memberi kesaksian tuh? 1 Yohanes 5 ayat 7. Sangat-sangat ada. Siapa saja mereka yang menulis tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 ini? Nah, dicatat nih nama-nama ini. Di antaranya Agustinus. Itu muridnya para rasul. Para rasul mengajarkan kepada muridnya, muridnya kepada muridnya. Demikian terus yang diterus sampaikan kepada kita sehingga hari ini. Karena itu gereja selalu punya aras. Supaya tidak menjadi liar pengajarannya, tidak sesuai Alkitab. Semua aras, tadi saya sudah tunjukkan, PGI itu menulis kata Tritunggal, jelas. Itu nah. Siapa aja yang menulis tadi tentang ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yang mengutip dari Alkitab, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7, diantaranya Origen dari Alexandria, menulis tentang itu. Ia menulis apa? Oigartreis, to en eisin, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebab ketiganya adalah satu. Dia merujuk kepada 1 Yohanes 5 ayat 7. Siapa lagi? Agustinus tadi. Lalu Priscilian dari Avila, itu orang ketiga. Lalu orang keempat, Hieronymus. Siapa lagi? Gregorius Nazianzus juga menulis itu. Siapa lagi? Yohanes Chrysostomos juga menulis itu. Dalam dokumen dia berjudul Quaestiones Aliae.
Karena itu jadi tidak sembarangan. Di kodeks-kodeks tertera, di manuskrip tertera, di dokumen yang paling tua juga tertera, di dalam para saksi hidup juga mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Siapa lagi yang menulis? Yaitu Saint Cyprian. Dia menulis dalam bukunya Treatise. Tulisan dia demikian, Dicit Dominus ego et pater, unum sumus, et iterum de patre et filio, et spiritu, sancto scriptum es, et tres unum sun. Artinya, aku dan Bapa adalah satu, dan kemudian tertulis, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu tadi. Dia mengutip tegas itu. Tertullianus itu waktu itu menulis dalam bukunya berjudul Against Praxeas. Against Praxeas itu melawan Praxeas. Praxeas itu nama orang, yaitu kaum modalisme monarkisme, yang mengartikan seperti pengertian yang zaman di TikTok sebagian orang sekarang, mengartikan Allah iman Kristen itu yang jadi bos adalah Bapa. Bapa itu Godhead. Godhead itu berarti bosnya. Lalu Firman dan Roh Kudus itu anak buahnya. Jadi Yesus adalah Bapa. Nampak indah kata-kata itu. Tapi kita ditusuk kekristenan kita di belakang. Dengan mengatakan Yesus Bapa, berarti Bapa itu bos, Firman dan Roh Kudus hanya dampak, hanya manifestasi. Itulah. Atau Firman dan Roh Kudus tidak bisa dibedakan. Padahal pikiran dan roh manusia pun bisa dibedakan. Masa Allah kita dikerdilkan. Itu tadi. Kata bidat itu, saya pribadi tidak pernah membidat-bidatkan orang. Tapi kata bidat itu ditulis oleh para saksi hidup saat itu. Itu nama dokumen mereka. Karena itu kembali lagi, saya mencontohkan seperti saya tadi sebagai suami dan istri. Saya suaminya istri saya. Lalu ada pria lain tiba-tiba datang mengaku sebagai suami istri saya juga. Otomatis saya membela diri. Bukan kamu suaminya, aku suaminya. Identitas saya tunjukkan, saya membela identitas saya. Tetapi yang satu itu ngotot, enggak, aku suaminya. Lalu saya membela dengan keras, akulah suaminya. Tiba-tiba ada orang ketiga berkata, kalian tidak usah bertengkar. Sesama Kristen tidak usah berdebat. Sudah begini aja damai. Dua-dua dianggap suaminya. Sudah enak toh beres. Bolehkah seperti itu? Tentu tidak boleh. Karena itu yang harus tanpa kompromi tentang kebenaran iman. Meskipun bersaksinya tidak boleh melukai. Itu tadi. Ya. Itu set yang ke-7, penjelasan tentang koma Johanium. Yaitu dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Selanjutnya lagi, penjelasan yang ke-8, tentang fitnah terhadap Rasul Matius. Waktu dikatakan demikian, Rasul Matius itu salah dalam Matius 28 ayat 19, mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dianggap salah. Lalu mereka menggunakan senjata, yaitu siapa? Eusebius. Eusebius itu nama orang. Lalu mengatakan Eusebius itu hidup di abad kedua. Dan dia menulis, baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengutip nama orang, waktu mengutip nama orang bukan mencela orangnya, tetapi saya sangat mengasihi, tetapi tentang iman ya harus benar. Pak Malikil mengatakan itu. Mengatakan tegas bahwa apa? Bahwa Matius 28 ayat 19 itu salah. Artinya Eusebius itu menulisnya tidak demikian. Eusebius mengoreksikan Rasul Matius. Bahwa Eusebius mau dipertentangkan dengan Matius. Eusebius ada menulis di dalam dokumennya bahwa baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Itu kata-kata dia itu begitu. Itu nah. Ayo, berarti benar toh orang Kristen tidak membaca kitabnya sendiri. Itu buktinya Eusebius menulisnya baptis dalam nama Tuhan Yesus kok. Itu orang itu dari abad kedua. Nah, sekarang penjelasannya demikian, mudah aja. Karena itu dalam hal itu salah besar. Eusebius itu abad kedua belum lahir. Kalau abadnya saja salah, gimana kamu memahami dokumennya? Abadnya aja keliru, apalagi dokumennya. Itulah. Karena itu Eusebius abad kedua belum lahir. Apakah Eusebius bertentangan dengan siapa? Rasul Matius? Sangat-sangatlah tidak. Rupanya Pak Malikil tidak membaca dengan lengkap.
Baca lengkap semua dokumen-dokumennya Eusebius. Itu tertera bahwa baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tertera. Sekarang saya urut satu persatu. Sebelum dari orang lain, dari Eusebius dulu. Bukan perkataan, tulisan dari Eusebius dulu. Eusebius ini kan dari Kaisarea. Dia menulis, ada nggak dia menulis tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu, yaitu mengutip Matius 28 ayat 19 itu. Ada tidak? Sangat-sangatlah banyak. Gitu. Nah, dalam dokumen Eusebius sendiri, judulnya Against Marcellus, melawan Marcellus. Dan juga dalam surat dia, A Letter to the Caesarians, surat-surat kepada orang-orang Kaisaria. Ia menulis seperti ini. Itu nah, tulisannya panjang. Karena itu membacanya dia harus lengkap. Kalau selama konteksnya bertanya, tentu kami senang menjawab. Tapi kalau konteksnya berdebat, kalau mengajak berdebat itu saya pernah mengundang supaya tidak ditonton oleh awam yang polemikus lalu tertawa-tawa. Bahkan kalau nggak salah sekarang beberapa orang malah di room yang agama lain lalu mengolok-ngolok Tritunggal. Ini jadi kayak RT lain beneran itu nah. Saya sudah sempat mengundang, kumpulkan beberapa pentolan yang menyalahpahami tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus, kumpulkan di Zoom. Saya pribadi akan hadir bersama Pak Bambang Nursena. Saya berikan 3 babak, bukan babak untuk bertengkar atau berdebat, karena belum layak untuk berdebat. Itu nah, apalagi dengan Pak Bambang Nursena. Tapi kalau bertanya, sangat-sangat diterima dengan rendah hati selama itu nah. Bukan berdebat. Tetapi hingga saat ini belum gayung bersambut. Waktu itu saya sudah sempat utarakan di beberapa ruangan, silakan kumpulkan lalu masuk di Zoom supaya tidak diketawain orang publik. Tapi rupa-rupanya semakin menjadi-jadi di beberapa ruangan malah di tempat yang non-Kristen mengolok-ngolok tentang Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu tadi. Nah sekarang ini tulisan Eusebius yang digunakan oleh Pak Malikil sendiri. Bahwa Eusebius itu tidak sesuai Matius. Ini tulisan Eusebius. Tulisan demikian dalam 2 surat itu. As we have received from the bishops who preceded us. Seperti kita menerima dari orang-orang terdahulu kita. And in our first catechism. And when we received the holy laver, baptism. And as we have learned from the divine scriptures. And as we believe and taught in the presbytery. And in the episcopate itself. So believing also at the time present, we report to you our faith, and it is this. Intinya, seperti pengajar-pengajar kita terdahulu, maka saya menyatakan iman kita itu seperti di bawah ini. Itu. We believe in a Father Almighty, the maker of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ. Jadi, kami percaya kepada Bapa, pencipta segala sesuatunya, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihat kalimat lanjutannya. We believe in Lord Jesus Christ, the Word of God, God from God, light from light, life from life, Son only begotten, firstborn of every creature, before all the ages, begotten from the Father. Yaitu apa? Saya percaya pada Tuhan, kami percaya pada Tuhan Yesus, Firman, Sang Firman Allah. Jadi kalau masih Pak Malikilnya atau orang yang menyalahpahami berkata Tuhan Yesus itu Bapa sendiri, ini juga tertulis adalah Firman, bukan Bapa, Sang Firman. Itulah. Sekali lagi Sang Firman itu bukan anak buahnya Bapa. Sesuatu yang keluar dari Bapa tidaklah lebih rendah dari Bapa. Firman keluar dari Bapa, benar. Bukan berarti Firman lebih rendah derajatnya dari Bapa. Tidak pernah seperti itu. Saya teruskan kalimat itu dalam baptisan tadi. Dikatakan selanjutnya, tadi percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, Roh Kudusnya belum. Saya baca lanjutannya. By whom also all things were made. Dengan firman itu semua diciptakan. Who for our salvation was made flesh.
Untuk keselamatan kita, firman itu menjadi daging. And live among men and suffered. Tinggal di antara sesama manusia dan menderita. And rose again the third day. Bangkit di hari ketiga. And ascended to the Father. Naik kepada Bapa. And will come again in glory. Datang lagi dalam kemuliaan. To judge the quick and the dead. Untuk menghakimi. And we believe also in one Holy Ghost. Coba dari struktur itu kan sudah tegas tadi di atas Bapa, lalu firman yaitu Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus. Itu, lalu di bawahnya lagi Eusebius, saya menggunakan Eusebius karena Pak Malikil mengartikan Eusebius itu melawan Matius. Matius diolok-olok, ditentang-tentangan sama Eusebius. Sangatlah tidak. Kalimat selanjutnya dari Eusebius ini, yaitu demikian. Believing each of these to be and to exist, the Father truly Father, and the Son truly Son, and the Holy Ghost truly Holy Ghost, as also our Lord, sending forth his disciples for the preaching, said, Go teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Nah, inilah Eusebius, yaitu mengutip dari Rasul Matius 28 ayat 19 itu. Matius 28 ayat 19. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kok bisa-bisanya lalu mengartikan Eusebius itu berlawanan sama Matius? Tidak pernah. Dokumen selanjutnya. Tidak hanya di satu dokumen. Dokumen selanjutnya, Eusebius juga menulis dalam dokumennya, suratnya, yaitu berjudul Syriac Theophania. Di chapter ke-8-nya, di buku ke-4, ia menulis kalimat juga sama, mengutip Rasul Matius, yaitu baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya baca chapter 8 tersebut. After his resurrection from the dead, all of them, being together as they had been commanded, went to Galilee. Setelah kebangkitan dari kematian, maka 11 murid itu, satu kan sudah meninggal yaitu Yudas, dikumpulkan pergi ke Galilea. As he had said to them, sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada mereka. But when they saw him, some worship him, but others doubted. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, sebagian mengerti itu Tuhan Yesus, tapi sebagian bingung, ragu-ragu. Gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, but he drew near to them. Tuhan Yesus mendekati mereka, spoke with them and said, berkata kepada mereka, all power in heaven and earth is given to me by my Father. Jadi semua kuasa di surga bumi diberikan kepadaku oleh Bapakku. Karena itu Bapa dan Tuhan Yesus itu bisa dibedakan. Sang Firman bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan. Lanjut. Kutipannya lalu menulis demikian. Go ye and make disciples of all nations, and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kata-kata Eusebius. Siapa yang tadi menggunakan senjata nama orang ini, Eusebius, untuk melawan Alkitab? Eusebius tidak pernah melawan Alkitab. Tidak pernah melawan Rasul Matius. Tidak pernah mengganti tulisan Rasul Matius bahwa apa? Baptislah dalam nama Tuhan Yesus saja. Tidak pernah. Selanjutnya, apakah benar Eusebius dalam satu paragrafnya? Benar, dalam salah satu paragrafnya, Eusebius dari surat segitu banyak itu, pernah satu paragraf ia menjelaskan atau menulis bahwa baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Ada memang tulisan seperti itu. Itulah yang digunakan oleh Pak Maliki lalu mengartikan jadi salah Rasul Matius itu. Padahal kita lihat di atasnya ada penjelasan dalam surat Eusebius itu. Kenapa dia menulis baptislah dalam nama Tuhan Yesus? Karena di paragraf itu Eusebius hendak menekankan tentang pengepungan di Yerusalem. Karena saat itu orang Kristen dipersekusi, dicari-cari, dikejar-kejar, mau dibunuh. Sebab orang-orang Kristen membaptis awam, membaptis orang banyak dalam kuasa Tuhan Yesus. Sebab itu orang-orang itu Farisi tidak senang menggunakan orang-orang Romawi lalu untuk mengejar-ngejar dan membunuh orang Kristen. Karena kalau ditekankan
apa paragraf itu untuk menekankan tentang pengepungannya Yerusalem itu. Jadi orang Romawi tidak senang karena pakai nama-nama Tuhan Yesus itu. Bukan orang Romawi. Orang-orang Farisi itu tidak senang, lalu menggunakan orang-orang Romawi untuk mempersekusi. Itu nah, tidak senang. Itu titik tekan Eusebius di paragraf itu. Paragraf itulah yang digunakan Pak Malikil. Sekali lagi kalau Pak Malikil, saya sangat salut sama orangnya. Sangat luar biasa Pak Malikil itu. Tetapi tentang firman, kita tidak boleh kompromi. Ya, tidak boleh kita mengatakan firman itu adalah hanya dampak. Firman itu adalah kata-kata. Firman itu hanya derajat lebih rendah. Tidak boleh. Saya belok lagi. Jadi kelompok yang oneness itu terpecah menjadi dua. Mereka kadang tidak menyebut dirinya oneness. Mereka tidak mau menyebut dirinya oneness. Apapun sebutannya silakan. Tapi dua-duanya melakukan kesalahan besar. Karena mengolok-ngolok 5 hal itu. Apa yang diolok 5 hal itu? Saya ulang lagi. Pertama, Rasul Matius dan Yohanes diolok. Karena dianggap 3 memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, itu salah oleh Yohanes. Lalu baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu salah, yaitu Rasul Matius. Buktinya Matius bertentangan sama Eusebius, menurut mereka begitu. Padahal tidak. Lalu kedua yang diolok adalah Alkitab itu sendiri. Dengan mengatakan teks aslinya salah. Di Matius dan di Yohanes itu. Lalu yang ketiga diolok-olok adalah siapa? Yaitu Firman dan Roh Kudus sendiri. Di bagian ini kelompok oneness ini terpecah. Kelompok yang pertama tanpa sadar mengolok-ngolok Firman dan Roh Kudus. Mereka percaya ada Firman dan Roh Kudus. Mereka sangat-sangat percaya. Tetapi mereka mengolok-ngolok demikian. Yaitu apa? Mengatakan Firman dan Roh Kudus itu, Firman itu hanya kata-kata, hanya dampak. Tadi. Kalau dampak berarti bukan penyebab. Kalau bukan penyebab berarti bukan prima causa. Berarti hanyalah akibat, hanya dampak. Khususnya yang mengatakan ini Pak Malikil. Itu tentu bukan framing. Karena ada bukti waktu ya berdiskusi dengan Mossad juga dengan kemudian di hari yang lain dengan Pak Pastor Jeki Sembiring dan sebelumnya dengan Mossad. Mengatakan tegas Pak Malikil, firman itu hanya dampak. Sekali lagi kalau Pak Malikil saya masih sangat salut. Karena adabnya sangat-sangat tinggi tadi. Nah, kemudian berikutnya, kelompok yang satunya lagi, juga oneness, meskipun tidak mau menyebut dirinya oneness, mengatakan demikian. Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu kok. Saya tidak pernah ngomong kalau firman itu dampak. Nah, berarti ini kelompok yang berbeda. Kelompok ini masih lebih better, lebih baik. Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu kok. Yaitu semua ngumpul di Tuhan Yesus. Nah, waktu mengatakan satu, itu indah, itu sudah benar, sudah. Nggak salah. Tapi di kalimat berikutnya salah, karena itu sering saya gaungkan ini. Yaitu di kalimat apa? Bapa, Firman, Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan, nah itu benar. Namun juga tidak bisa dibedakan. Itu salah, tidak bisa dibedakan. Kata-kata itu salah. Sangat-sangat bisa dibedakan. Tadi saya sudah jelaskan di penjelasan sebelumnya, apa bedanya Bapa, Firman, Roh Kudus. Jangan Allah Kristen dikerdilkan. Manusia aja bisa dibedakan. Pikiran dan rohnya, sangat bisa beda. Tidak terpisah sampai mati, karena kalau manusia bisa mati. Tapi Firman dan Roh Kudus, kan tidak bisa mati, dan Bapa tidak bisa mati. Sebab itu ingat, dalam iman Kristen, Bapa itu bukan bosnya. Bosnya itu adalah 4 huruf kudus itu. Tidak boleh kita berpikir Bapa itu bos, lalu Firman itu hanya manifestasi, hanya dampak. Roh Kudus hanya derajat lebih rendah. Tidak boleh. Kalau mau pakai istilah bosnya adalah 4 huruf itu. El Shaddai, El Elyon. Ya, 4 kudus seharusnya tidak diucapkan karena sangat kudus, tapi untuk dalam rangka pembelajaran, yaitu Yod, He, Vav, He. Itu bosnya, yang merupakan kesatuan antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Sesuatu yang keluar dari Bapa tidaklah lebih rendah dari Bapa. Itu tadi. Nah, jadi tidak boleh 5 hal itu diolok-olok. Apalagi yang kelompok kedua ini mengatakan gini, orang-orang Tritunggal itu berkata Yesus adalah anak manusia. Sesat loh orang-orang Tritunggal itu. Lah padahal kata anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Kata anak manusia, bahwa mengerti dalam iman Kristen. Anak manusia itu bukan anak sekedar manusia, orang itu bukan. Anak manusia itu pemenuhan nubuatan Daniel 7 ayat 13. Anak manusia akan turun di awan-awan permai. Diiringi dengan segala kekuasaannya. Itu anak manusia.
Ini tadi, Daniel 7 ayat 13. Karena itu mesti rendah hati. Ibaratnya begini, kalau seseorang itu tidak cocok dengan 7 sopir, seorang bos lah, tidak cocok dengan 7 sopir. Berarti yang salah bosnya atau sopirnya? Dia pakai sopir gonta-ganti. Yang berarti yang saya pernah ketemu itu, waktu ngobrol dengan para sopir, pernah dia menyebut seseorang ini peristiwa lain, peristiwa dunia. Seorang bos tidak cocok dengan 7 sopir. Ya berarti bosnya yang ada masalah. Nah, begitu pula kalau seorang host tidak cocok dengan kemudian mengolok-olok, padahal kalau saya pribadi sama Jackie tidak pernah mengolok-olok orang bidat. Tapi kami difitnah, dianggap mengolok-olok, padahal tidak pernah. Tapi kalau seorang host lalu tidak cocok dengan 7 narasumbernya, tahu rendah hati, mana yang salah. Itu nah. Dalam hal mengasihinya, sangat kami mencintai orang-orang yang menyalahpahami Allah Kristen itu. Tetapi dalam hal iman, tidak boleh berkompromi. Harus bersaksi tanpa mukai. Saya menyebut ya karena nama. Ada yang pernah kepahitan dengan Justin. Karena Pak Justin pernah menegur tentang kesalahan. Mungkin negurnya terlalu keras. Lalu kepahitan kepada Pak Justin, akhirnya menganggap semua orang Tritunggal langsung dibenci secara emosional. Ini berarti iman Kristen dikesampingkan hanya untuk kepentingan panasnya emosional. Kalem saja, jangan emosional. Itu. Rendah hati. Kalau sampai satu host tidak cocok dengan 7 narasumber, siapa yang tidak benar kalau gitu? Karena itu kembali kepada Bible, kembali kepada Alkitab, kembali kepada para dosen saksi hidup. Hal keempat yang diolok-olok, dosen saksi hidup. Dosen saksi hidup adalah para murid-murid para rasul itu. Sekarang saya bacakan. Di mana ada orang-orang dari zaman Tuhan Yesus mengerti tentang Tritunggal atau mengajarkan Tritunggal? Nah, saya bacakan satu-satu. Itu nah. Karena itu tadi saya sudah bacakan aras gereja itu ada. Tunjukkan gereja yang tidak punya aras. Itu berarti liar. Kalau aras itu selalu mengatakan adalah apa? Percaya Tritunggal. Kata Tritunggal itu ditulis oleh mereka. Mereka tidak lebih bodoh daripada 1 atau 2 orang. Mereka itu orang sangat pintar. Itulah. Sangat rendah hati, sangat belajar. Saya bacakan sekarang dari para dosen saksi hidup. Maksudnya itu adalah murid-murid dari para rasul. Itu tadi ya. Pertama tadi saya sudah bacakan. Yang meninggal di 156 Masehi. Siapa itu yang meninggal di 156 Masehi? Itu adalah murid langsung dari Yohanes. Yohanes itu meninggal di 101 Masehi, 101. Saya sudah sampaikan tadi. Berarti kalau hanya beda 50 tahun, berarti sangat dekat. Itulah Polikarpus, tadi saya sudah bacakan. Polikarpus menulis apa? Menulis demikian. Sebelum dia wafat. Saya ulang cerita Polikarpus. Polikarpus itu usia 86 tahun, uskup di Smyrna. Kalau pernah ke Efesus, Smyrna kita tahu sejarahnya itu miskin. Gereja saat itu, turunnya aja berundak-undak. 6 tingkat ke bawah atau sekian tingkat ke bawah. Miskin. Lalu ini ditangkap oleh tentara saat itu, mau dihukum mati. Lalu tentara kasihan kepada dia. Di dalam kereta menuju untuk kematian itu, untuk penghukuman mati, tentara berusaha merayu dia. Sudahlah kamu sudah tua, 80 sekian tahun, 86 kalau nggak salah sekitar itu. Kamu sudahlah mengaku aja, menyangkal aja lah. Boleh kamu mengaku dalam hati, tapi dalam mulut kamu menyangkal aja. Tapi dia tidak mau lakukan. Kata dia apa? 80 tahun lebih, Allahku tidak pernah mengingkari aku. Kenapa di penghujung hidupku aku mengingkari Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus? Bunuhlah aku. Akhirnya dihukum, dibakar benar. Nah, tadi saya sudah membacakan. Ini tulisan Polikarpus sebelum mati syahid. Dia membuat dokumen tentang Tritunggal. Dia mengatakan demikian. Aku memuji namamu. Perhatikan kata-kata dia. Tidak ada firman dan Roh Kudus itu derajatnya lebih rendah. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal. Yaitu Yesus Kristus. Putra terkasihmu. Yang olehnya dan bersama-sama denganmu. Ya Bapa surgawi. Dan dengan Roh Kudusmu, segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Saya ulang lagi, Putra, Bapa, dan Roh Kudus. Tadi. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Putra terkasihmu, yang olehnya dan bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan Roh Kudusmu. Putra, Bapa, Roh Kudus.
Itu para saksi hidup, para dosen-dosen saksi hidup. Kenapa lalu mengolok Tritunggal? Penyembah doktrin. Menganggap Tritunggal penyembah doktrin. Tetapi kemudian menyuruh orang-orang Kristen menyembah doktrin dia yang jauh dari kelahiran Tuhan Yesus. Itu menganggap Tritunggal menyembah doktrin, tapi minta orang-orang menyembah doktrin dia. Itu tadi. Saksi hidup berikutnya siapa? Yaitu Ignatius. Meninggal di tahun 107 Masehi, tepatnya tanggal 20 Desember. 107 itu kan dekat sekali sama wafatnya Rasul Yohanes. Ignatius ini murid langsung dari Yohanes dan Petrus. Ia juga menulis tentang Tritunggal. Kalau kata Tritunggal tentu bahasa Indonesia itu. Jadi tidak perlu kita berkata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Ya, itu kan bahasa Indonesia. Seperti dalam Alkitab juga tidak ada. Bapa jadi manusia kan tidak ada. Kenapa terus menganggap Bapa yang jadi manusia? Tidak ada kata-kata Bapa jadi manusia. Tidak ada kata-kata pelajarilah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada dalam Alkitab. Tapi tetap kita harus mempelajari kitab-kitab itu. Jadi tidak boleh seperti RT lain. Saya minta dalilnya. Yesus adalah Allah. Dalilnya langsung mengatakan itu. Lama-lama jadi pengolok seperti RT lain. Nah, dikatakan demikian oleh saksi hidup yaitu Ignatius. Yang menurut daging dan menurut roh. Yang diperanakkan secara fisik dan yang tidak diperanakkan secara fisik. Allah dalam manusia. Yang keluar dari Maria. Dan yang keluar dari roh Allah. Yang pertama terpikirkan dan yang kedua tidak terpikirkan. Yang pertama bisa menderita dan yang kedua mengatasi penderitaan. Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Allah yang Esa menyatakan dirinya sendiri. Menyatakan dirinya sendiri. Dalam Yesus Kristus putranya. Yaitu firman-Nya. Yang keluar dari keheningan kekal. Itulah. Karena itu Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tadi. Firman itu keluar dari Allah. Sesuatu yang keluar dari Allah tidaklah lebih rendah dari Allah. Orang berikutnya, Clement dari Roma. Itu muridnya Petrus dan Paulus. Kalau Clement dari Roma ini tertera dalam Filipi 4 ayat 3. Ia juga menekankan rumusan Tritunggal. Mengatakan apa? Segar hotheos, kaise ho Christos, kaito penuma to hagion. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Ia mengucap ketiga-tiganya itu. Tidak pernah mengatakan derajatnya lebih rendah. Atau tidak bisa dibedakan. Satu. Allah, kalau ada orang mengatakan Allah kita itu satu, sedih kita. Allah itu tiga, tambah sedih kita. Kita tidak pernah lah kita tiga atau lah kita satu. Kalau satu macam bilangan berarti Allah kita itu tunduk kepada bilangan. Lihat Presiden Soekarno, lihat Alkitab. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya katakan tadi Presiden Soekarno sangat jenius. Dulu Pancasila mau diganti ketuhanan yang satu. Tapi terus dibenarkan sama dia. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang berikutnya lagi. Yaitu Iranius. Wafat di 177 Masehi. Muridnya Polikarpus. Dia mengatakan bagaimana? Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya, yaitu putranya, telah menyatakan diri di atas segala sesuatu. Sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa. Yang terdahulu dan tanpa memiliki permulaan. Ini dalam bukunya berjudul Adversus Haereses. Chapter ke-30 ayat ke-9. Buku kedua. Saya ulang judulnya, Adversus Haereses. Artinya melawan para bidat. Kata para bidat itu bukan saya mengolok-ngolok orang lain sebagai bidat. Tidak pernah saya. Mungkin kalau orang lain pernah melakukan itu silakan. Itu hak dia. Saya pribadi tidak pernah. Tapi itu judul buku itu. Itu Saya kalau secara kedagingan, tapi sudah saya kubur ya. Saya mendamaikan dua orang yang mungkin sangat terkenal dalam TikTok, dua orang perempuan ya. Sebagaimana pendamai itu selalu diserang kiri dan diserang kanan. Ada resiko itu. Tapi akhirnya senjata itu menjadi sempat akan berurusan hukum, akhirnya menjadi reda. Saya senang sekali. Ya, tetap ya itulah ya, saya sebutlah namanya secara ini Mikana dan Lina. Dua-duanya sangat saya kasih, sangat saya kasih.
Tapi pendamai memang resiko di kiri dan kanan. Itu tadi. Bahkan bisa dicurigai. Memang Mikana juga ada menulis pada saya, tolong Pak Cipto pernah ngomong nggak agar Kak Lina tidak jahat pada saya. Saya sampaikan, Lina sudahlah ini. Akhirnya Kak Lina juga sudah menurunkan somasinya, menurunkan dirinya. Sudah bagus itu. Tetapi sampai hari ini pun, saya tidak pernah menerima pernyataan terima kasih dari Mikana. Tidak apa-apa itu. Tetapi seorang pastor lalu dikirimi tanda seru 4 tentang kemangkelannya terhadap Lina, ditulis Lina akan ini di tanda seru 4. Tidak pantas menulis pada pastor itu dengan tanda seru 4. Tetapi itu sudah saya kubur. Itu nah. Yang hendak saya tekankan, jangan saling panas tadi. Tetapi secara iman harus benar. Karena itu ya, tidak boleh orang Kristen mengolok-ngolok 5 hal tadi. Hal yang berikutnya ke 9 yang hendak saya jelaskan. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang tidak boleh mengolok-ngolok yang keempat. Yang keempat itu adalah dosen saksi hidup itu diolok-olok. Dosen itu maksudnya tanda kutip yaitu para murid-muridnya Rasul. Yang kelima yang diolok-olok adalah gereja. Kalau dicek orang-orang itu beberapa pentolan itu kita mengasihi mereka. Rupa-rupanya sebagian dari mereka lebih karena emosional waktu itu kepada Justin. Itu tadi. Justin tidak salah secara iman. Tentang penyampaiannya bagaimana waktu itu menegur di tahun lalu, saya tidak melihat secara pribadi, tidak mendengar secara pribadi, saya tidak bisa berkomentar. Tetapi jangan karena marah kepada Justin pribadi lalu menabrakin semua Tritunggal, dianggap kurang ajar semua dan mengolok-olok Tritunggal. Tritunggal tertera dalam semua gereja. Itu nah. Sekali lagi kami menuntut pertanggungjawaban gereja Bethel Injil sepenuh juga. Supaya kami tidak salah paham kepada gereja Bethel Injil sepenuh. Kenapa ada orang mengaku jadi pastor di tempatnya, tetapi di VT-nya menulis Tritung itu akut. Padahal gereja Bethel Injil sepenuh di pasal 6 ayat 2 mempercayai Tritunggal. Tolong lakukan sesuatu, gereja Bethel Injil sepenuh, supaya kami tidak menyalahpahami. Secara cepat atau lambat itu juga akan nyampai kepada kabar di sana. Sekali lagi orangnya kita mengasihi, tapi iman tidak boleh kita berkompromi. Kenapa di VT itu malah bisa menulis tentang wajah wanita yang cantik-cantik? Silakan aja kalau seorang pastor lalu mau menulis tentang wajah wanita cantik-cantik dalam VT-nya silakan. Tapi jangan menulis di VT-nya Tritung akut tidak boleh. Apalagi menganggap dirinya dari gereja Bethel Injil sepenuh. Kami memohon pertanggungjawaban gereja Bethel Injil sepenuh tadi. Karena itu hal kelima yang gereja Bethel Injil sepenuh saya yakin tidak keliru. Tapi ada oknum di dalam gereja itu yang mengaku-ngaku sebagai pastor lalu menyalahpahami Tritunggal. Satu yang kelima yang diolok-olok adalah gereja itu sendiri. Beberapa pentolan itu tidak ke gereja. Ya, itu menyalahi dari